Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa kelas penganggaran, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Juanda Bogor. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita akan melanjutkan bahasan kita untuk mata kuliah penganggaran. Untuk topik kali ini adalah mengenai perencanaan dan pengendalian pembiayaan modal atau biasa disebut dengan anggaran modal. Untuk materi seperti biasa kita ambil dari textbook kita, yaitu buku Budgeting, Profit Planning and Control karangan Ronald Hilton et al. Untuk topik ini ada di chapter 11. Baik, langsung saja kita lihat apa yang dibahas di chapter 11. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, apa itu pembiayaan modal? Di sini dijelaskan bahwa pembiayaan modal adalah penggunaan dana untuk menyediakan harta operasi yang akan menolong untuk memperoleh pendapatan di masa mendatang atau mengurangi biaya masa datang. Jadi di sini menurut Pak Hilton, pembiayaan modal itu adalah penggunaan dana untuk menyediakan harta operasi yang akan menolong untuk memperoleh pendapatan di masa mendatang atau mengurangi biaya masa datang. Di sini ada dua komponen. Yang pertama adalah memperoleh pendapatan atau mengurangi biaya. Kemudian pengeluaran atau pembiayaan modal biasa disebut juga dengan penganggaran modal. Nah, selain itu pembiayaan modal merupakan investasi karena pembiayaan modal membutuhkan ikatan sumber daya hari ini untuk menerima keuntungan ekonomis di masa yang akan datang. Nah, tentunya keuntungan ekonomis yang lebih tinggi, nah, misalkan untuk memperoleh laba. Nah, dalam pembiayaan modal biasanya melibatkan dua tahap, pengendalian dan perencanaan. Nah, di sini adalah yang pertama adalah terkait dengan investasi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan biaya. Nah, untuk anggaran pembiayaan modal di sini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah terkait dengan proyek tambahan modal utama. Ini proyek ini biasanya membutuhkan dana yang sangat besar. Kemudian proyek ini biasanya unik, yaitu proyek yang tidak berulang-ulang, yang mencerminkan arah baru dan langkah-langkah penting dalam kemajuan teknologi. Nah, contohnya adalah perolehan tanah, kemudian perolehan gedung baru atau renovasi yang menyeluruh, kemudian perbaikan dan pemeliharaan. Nah, ini perbaikan dan pemeliharaan yang membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, itu terkait dengan proyek tambahan modal yang utama. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan modal minor atau pembiayaan modal yang kecil. Nah, untuk proyek ini biasanya kecil, berbiaya rendah dan berulang, artinya berulang-ulang jadi sering. Kemudian merupakan pembiayaan modal yang biasa. Nah, contohnya adalah penggantian.
baik penggantian sirkuit cadang atau penggantian bagian mesin yang sudah rusak. Kemudian pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini biasanya berulang. Nah, itu kalau mesin itu harus ada pemeliharaannya. Selama proses produksi itu harus dipelihara. Atau pembelian peralatan khusus dan perlengkapannya. Nah, itu contoh-contoh pembiayaan modal minor. Kemudian karakteristik penting lainnya dari anggaran pembiayaan modal adalah mengenai dimensi waktu. Nah, dimensi waktu dari anggaran pembiayaan modal harus konsisten dengan rencana laba yang menyeluruh. Nah, artinya di sini bahwa anggaran pembiayaan modal itu harus meliputi anggaran pembiayaan modal strategis atau jangka panjang dan anggaran pembiayaan modal taktis atau jangka pendek. Nah, dalam anggaran pembiayaan modal itu melibatkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, untuk arus kas keluar itu pengeluaran kas pada berbagai waktu sepanjang keberadaan suatu proyek. Jadi arus kas keluar ini akan terus keluar selama proyek masih ada. Kemudian arus kas masuk. Nah, arus kas masuk ini bentuknya adalah pendapatan kas yang diperkirakan. Nah, ini terkait dengan estimasi. Nah, analisis arus kas masuk itu harus direncanakan dengan sangat hati-hati karena perkiraan sering terlalu optimis ataupun terlalu pesimis. Nah, jadi jangan terlalu optimis juga jangan terlalu pesimis. Nah, itu adalah karakteristik anggaran pembiayaan modal. Kemudian apa sih manfaat anggaran pembiayaan modal? Nah, dalam bukunya Hilton disebutkan bahwa manfaat anggaran pembiayaan modal yang pertama adalah memungkinkan manajemen untuk merencanakan jumlah sumber daya yang harus diinvestasikan dalam tambahan modal. Kemudian memungkinkan manajemen untuk menghindari apa? Menghindari kapasitas operasi yang menganggur. Kemudian adanya kelebihan kapasitas. Kemudian ada investasi dalam kapasitas yang akan menyebabkan berkurangnya suatu pengembalian atas dana yang diinvestasikan. Kemudian manfaat yang lain adalah manajemen dapat mengembangkan dan mengevaluasi secara teliti mengenai pilihan pembiayaan. Nah, ini terkait dengan pembiayaan investasi. Kemudian anggaran pembiayaan modal juga mengarahkan perhatian manajemen pada arus kas. Kemudian yang manfaat yang terakhir adalah meningkatkan koordinasi di antara pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, ini proses penganggaran pembiayaan modal. Di sini ada 7 proses. Nah, tahap yang pertama adalah identifikasi proyek-proyek yang menyebabkan tambahan modal dan kebutuhan lainnya. Yang pertama adalah melakukan identifikasi. Kemudian tahap yang kedua adalah kembangkan dan saring usulan. Nah, ini kalau ada usulan dan beberapa usulan itu harus dikembangkan. Kemudian analisa dan evaluasi semua tambahan modal. Kemudian langkah yang keempat adalah buat keputusan pembiayaan modal. Nah, di sini untuk menerima alternatif terbaik dan penugasan
perancangan proyek atau alternatif yang dipilih. Kemudian langkah yang kelima adalah kembangkan anggaran pembiayaan modal. Nah, dalam pengembangan ini harus mencakup rencana strategis maupun rencana taktis. Yang keenam adalah buat pengendalian atas pembiayaan modal. Nah, di sini selama tahun anggaran dengan menggunakan laporan kinerja periodi dan khusus menurut pusat tanggung jawab. Kemudian langkah yang ketujuh adalah melakukan audit. Nah, setelah penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut atas hasil yang sebenarnya dari pembiayaan modal, ini dilakukan audit. Nah, hal yang terpenting dalam proses penganggaran pembiayaan modal adalah terkait dengan keputusan pembiayaan modal. Nah, keputusan pembiayaan modal harus memperhatikan dua masalah. Yang pertama adalah keputusan investasi. Kemudian yang kedua adalah mengenai keputusan pembiayaan. Jadi setelah investasi diputuskan, bagaimana pembiayaannya itu harus diputuskan oleh manajemen. Nah, dalam keputusan investasi, manajemen harus memilih alternatif yang terbaik. Kemudian dalam keputusan pembiayaan, manajemen harus menentukan jumlah dan sumber dana yang dibutuhkan untuk membayar alternatif yang telah dipilih. Nah, dalam pembiayaan modal biasanya mencakup dua macam aset atau harta. Yang pertama adalah harta yang dapat disusutkan, yang kedua adalah harta yang tidak dapat disusutkan. Nah, contohnya adalah tanah. Nah, dalam mengukur nilai investasi, pihak manajemen membuat pertimbangan praktis. Nah, yang terdiri dari yang pertama adalah terkait dengan urgensi. Nah, ini keadaan yang memaksa. Nah, keadaan yang memaksa itu ya harus benar-benar dilakukan pembiayaan modal. Kemudian terkait dengan repair, nah ini perbaikan. Nah, ini adalah pertimbangan tersedianya suhu cadang dan tenaga ahli yang mampu merawat mesin yang akan dibeli. Kemudian kredit. Nah, kemungkinan adanya beberapa supplier yang dapat memberikan sejumlah kredit yang lebih murah dibandingkan dengan kredit yang diberikan oleh bank. Ini terkait dengan pembiayaan. Kemudian non ekonomis, nah ini pertimbangan bukan ekonomi, yaitu meliputi pertimbangan adanya supplier lokal, kemudian terkait dengan politik dan sosial dan preferensi lain. Nah, untuk mengukur ekonomi suatu pembiayaan modal, di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode arus kas yang didiskontokan. Metode ini terdiri dua. Yang pertama adalah metode nilai bersih sekarang atau net present value (NPV). Yang kedua adalah tingkat bunga internal atau internal rate of return. Kemudian metode yang kedua adalah metode pintas. Nah, metode pintas juga ada dua. Yang pertama metode payback, yang kedua adalah metode average return on total investment. Nah, kita lihat dulu metode yang net present value. Nah, sebelum membahas net present value, kita lihat dulu mengenai konsep dari time value of money. Nah, karena dalam
Metode net present value itu adalah terkait dengan teori nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, ini konsep yang disebutkan oleh Newton dalam buku. Jika jumlah dan waktu arus kas keluar dan arus kas masuk yang terkait dengan suatu investasi adalah sama, maka tingkat pengembalian adalah nol. Jadi jika cash in dan cash out sama, maka tingkat pengembalian itu adalah nol. Nah, dalam prakteknya, nah, para investor itu mengharapkan arus kas masuk yang lebih besar. Jadi arus kas masuk dari suatu investasi biasanya harus lebih besar dari arus kas keluar, yang berarti didapatnya bunga. Nah, jadi di sini ada bunga intrinsik yang harus diperhitungkan. Nah, oleh karenanya pengukuran nilai investasi dari suatu pembiayaan modal harus secara eksplisit mencakup bunga. Nah, metode arus kas yang didiskontokan secara eksplisit memperlihatkan akibat dari nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, ini ada konsep dasar. Di sini biaya investasi merupakan suatu arus kas keluar pada nilai sekarang. Nilai sekarang itu berarti nilai hari ini, atau present value, present sekarang, value nilai. Dan arus kas masuk yang terkait adalah nilai masa yang akan datang. Jadi kalau kas keluar adalah nilai sekarang, kalau kas masuk terkait dengan nilai masa yang akan datang atau future value. Kemudian arus kas masuk masa mendatang harus didiskontokan dengan nilai sekarang. Jadi arus kas masuk masa depan itu harus ditarik ke masa sekarang. Jadi konsepnya seperti itu. Sama ketika Anda membeli investasi, misalkan asuransi. Nah, biasanya dalam asuransi itu ditawarkan ketika mencapai waktu 20 tahun Anda akan mendapat misalkan 100 juta. Nah, nilai 100 jutanya itu harus ditarik ke masa sekarang. Anda akan mendapatkan nilai 100 juta itu 20 tahun kemudian. Nah, makanya yang 100 jutanya itu harus ditarik ke nilai sekarang. Biasanya nilai sekarangnya itu ya lebih rendah dari nilai yang masa yang akan datang. Artinya kalau Anda 20 tahun menerima 100 juta, nah nilainya tidak sama dengan nilai sekarang. Jadi seperti itu. Mudahnya misalkan hari ini uang 1 juta bisa beli handphone. 20 tahun kemudian nilai uang 1 juta itu belum tentu bisa membeli handphone. Seperti itu. Atau waktu zaman saya sekolah makan cukup 1.000, sekarang makan tidak cukup dengan 1.000. Nah, itu terkait dengan konsep time value of money. Nah, ini mendiskontokan suatu nilai yang akan datang dengan yang sekarang melibatkan konsep yang disebut nilai sekarang atau present value. Nah, nilai sekarang ini melibatkan dua jenis jumlah yang akan datang. Itu yang pertama nilai sekarang dari satu jumlah yang akan datang. Jadi ini satu jumlah. Jadi satu jumlahnya itu
eh, tidak seragam, nah, ini satu aja, atau jumlahnya berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai sekarang dari serangkaian jumlah yang akan datang yang besarnya sama. Nah, ini sama jumlahnya. Nah, di yang kedua ini biasanya disebut dengan anuitas. Misalkan arus kas masuk yang di masa yang akan datang itu jumlahnya per tahun misalkan sebesar 100 juta, 100 juta, nah itu sama. Nah, bagaimana menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah yang akan datang? Nah, di sini ada contoh berapa nilai sekarang dari $1.000 yang diterima dalam 1 tahun. Nah, ini kan satu $1.000 itu akan diterima dalam waktu 1 tahun. Nah, yang 1.000-nya itu harus ditarik ke masa sekarang. Nah, ini ada asumsi bahwa bunga adalah 10%. Nah, nilai sekarang bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Rumusnya ini adalah present value sama dengan future. Ini ada present value factor. Nah, itu rumusnya adalah 1 dibagi 1 plus interest dipangkat N. Nah, N-nya itu adalah jumlah tahun. Nah, di sini ada keterangannya untuk PV adalah present value atau nilai sekarang. Kemudian F adalah future, kemudian I adalah interest, dan N adalah banyaknya periode. Nah, untuk kasus tadi kita masukkan ke dalam rumus. Di present value sama dengan 1000 dikali 1 dibagi 1 plus 0,10. Nah, ini hasilnya adalah 909,09. Nah, kita hitung ulang, buktikan. Nilai sekarangnya itu adalah 909,09. Nah, ini tadi bunganya adalah 10%. 10% itu adalah 10% itu sama dengan 0,10. Tinggal dikalikan. Bunga 0,10 dikali 909,09 hasilnya adalah $90.91. Ini dijumlahkan dengan pokoknya hasilnya adalah 1000. Jadi nilai uang $1.000 yang akan diterima 1 tahun kemudian jika ditarik ke masa sekarang, maka nilainya adalah $909,09. Nah, untuk menghitung nilai sekarang ini juga bisa menggunakan nilai apa? Bisa menggunakan tabel. Nah, ini untuk menghitung faktor present value-nya itu bisa menggunakan tabel. Nah, tabelnya itu adalah tabel nilai sekarang. Kemudian yang kedua adalah nilai sekarang dari serangkaian jumlah yang akan datang yang besarnya sama. Nah, ini anuitas. Jadi arus kas masuk di masa yang akan datang itu jumlahnya sama. Nah, ini karakteristiknya adalah jika ada beberapa arus kas masuk pada masa yang akan datang dari suatu investasi, perhitungan nilai sekarang dalam kasus ini sering melibatkan penerapan anuitas biasa. Nah, karakteristik yang lainnya adalah arus kas masuk sama besarnya pada masa yang akan datang. Kemudian arus kas masuk sama dengan periode bunga atau jarak periode arus kas masuk atau penerimaannya sama. Kemudian tingkat bunga yang tetap. Jadi bunganya tetap tidak berubah.
Kemudian arus kas masuk pada masa yang akan datang adalah pada akhir setiap periode bunga. Jadi akhir setiap periode bunga. Jadi ada jangka waktu pembayaran atau penerimaan. Nah, di sini ada contoh, misalkan berapa nilai sekarang dari 3 kali pembayaran masing-masing 1000. Nah, ini yang 1000-nya itu diterima di akhir tahun. Nah, asumsi tingkat bunga adalah 6%. Maka untuk menghitung ini tinggal kalau manual berarti tadi rumusnya itu persen value sama dengan future dikali persen value faktor 1 dibagi 1 plus interest pangkat N. Jadi 1000 dikali 1 per 1 plus 0,06 kan 0,6 dipangkat N1 ditambah sama artinya ditambah ininya N nya 2 jadi ditambah 1000 dikali 1 dibagi 0,6 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini hasilnya. Jadi karena 3 kali pembayaran maka N nya adalah 3. Ini 1 2 3. Nah, dihitung hasilnya adalah $2.673. Nah, untuk menghitung present value factor ini bisa menggunakan tabel. Jadi tabelnya adalah nilai sekarang dari anuitas. Nah, itu tabelnya itu seperti ini. Nah, untuk contoh ini kita bisa menggunakan tabel sekarang dari anuitas. Nah, ini kita lihat contoh ini tahun pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pokok investasinya adalah $2.673. Nah, ini hitungnya dari mana? 2.675 adalah ini diambil dari tabel nilai sekarang dari anuitas. Itu tadi bunganya 6%, jangka waktunya N-nya 3 tahun, bunganya 6. Kita lihat di tabel anuitas. Nah, ini judulnya adalah present value of ordinary annuity. Tadi waktunya adalah 3. Kita cari bunganya 6%. Jadi ketemunya 2.673. Ini 2,673. Nah, 2,73 itu adalah present value factor. 2,673 dikali 1000 hasilnya adalah $2.673. Nah, kita buktikan ini pokok investasi awal tahun. Nah, dikali bunga dikali 6%, hasilnya adalah segini, 160. Nah, $2.673 dikurangi pembayaran
pembayaran anuitas setiap akhir tahun 1000 ditambah bunga 160, saldonya adalah 1833. Nah, 1833 itu adalah saldo akhir tahun. Nah, untuk tahun kedua berarti merupakan saldo awal tahun. Nah, ini sama, tinggal dikali 6%, hasilnya adalah 110. Kemudian ini ditambah 1000. Kemudian untuk mencari saldo akhir adalah saldo awal dikurangi bunga dikurangi pembayaran anuitas akhir. Untuk tahun ketiga sama, jadi hasilnya di akhir adalah 0. Nah, ini adalah bunganya. Nah, ini adalah pokok. Nah, bunga di sini berarti adalah investasi pada awal tahun. Jadi ini adalah nilai investasinya.